Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada adab ke-8 dari penuntut ilmu di asrama pondok atau madrasah. Idza kana sakanuhu fi masjidil madrasah aw fi makanil ijtima'i wa mururuhu ala husurihi wa furushihi falyatahaffaz inda su'udihi ilaihi min suquti syai'in min na'laihi. Ketika tempat tinggalnya di pondok tersebut, ketika asramanya tersebut berada di masjid madrasah atau di tempat berkumpulnya orang-orang, dan kemudian dia lewat, itu harus melewati alasnya masjid seperti karpet atau tikar, maka falyatahaffaz inda su'udihi ilai, maka berhati-hati ketika melewati karpet atau alas masjid tersebut. Min suquti syai'in min na'lai. Hati-hati jangan sampai ada yang jatuh dari sandalnya. Jadi misalkan sandalnya dipegang, ya, kalau misalkan yakni untuk menuju ke kamarnya atau ke asrama harus melewati ruangan masjid misalkan, maka tentunya sandalnya bisa jadi harus ditenteng. Kalau tidak diletakkan di luar begitu ya. Kalau misalkan harus ditenteng, maka harus hati-hati jangan sampai ada yang jatuh dari sandalnya tersebut. Wala yuqabilu bi asfalihi ma'al qiblah. Dan jangan menghadapkan bagian bawah sandal ke arah kiblat. Ini kata penulis. Bahkan sampai arah bawah sandal itu jangan diarahkan ke arah kiblat dalam rangka memuliakan arah kiblat. Wala wujuhan nas, jangan juga diarahkan ke wajah manusia. Wala thiyabahu. Demikian pula pakaiannya jangan sampai diarahkan ke wajah manusia. Yakni misalkan tepat di sebelahnya ada orang begitu ya, kemudian dia meletakkan atau mengibaskan misalkan pakaiannya atau sarungnya misalkan tepat di hadapan wajah orang tersebut. Ini tidak boleh dilakukan. Bal yaj'alu asfala ihdaihima ila asfalil ukhra ba'da nafdiha. Akan tapi dia menjadikan bagian bawah dari kedua sandalnya tersebut, bagian bawah satu sandal dihadapkan pada bagian bawah sandal yang lain. Jadi dia apa istilahnya? Dijepitkan, ditelungkupkan begitu ya, bagian bawah dengan bagian bawah. Ba'da nafdiha, setelah sandal tersebut dikibas-kibaskan ketika masih di luar, dikibas-kibaskan supaya tidak ada debu yang tersisa. Wala yulqiha ilal ardi bi'unfin, dan jangan ketika misalkan sudah mau meletakkan sandal tersebut di atas tanah, jangan meletakkannya dengan keras sehingga khawatirnya debu berterbangan kemudian mengotori masjid atau mengotori alas masjid, karpet atau tikar masjid. Sampai seperti hal ini ya dibahas oleh para ulama, dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Wala yatrukuha fi madhinnati majalisin nasi wal waridina ilaiha ghaliban katarafai suffah. Dan hendaknya jangan meninggalkan sandal tersebut di tempat yang kira-kira orang-orang itu bakal duduk. Dan di tempat kira-kira yang orang itu bakal banyak lewat di situ, seperti semacam misalkan teras masjid misalkan. Kecuali kalau ya seperti di sini ya, di setelah teras, maka itu memang tempat untuk meletakkan sandal. Tapi kalau di terasnya, kemungkinan orang bakal duduk di situ. Selain itu bisa mengotori masjid, itu bisa mengganggu orang yang akan duduk di situ. Bal yatrukuha idza tarakaha fi asfalil wasati wa nahwihi. Akan tapi kalau misalkan dia mau meninggalkan sandal tersebut, maka tinggalkan di bagian bawah dari, yakni kalau bahasa kita misalkan ya, di pinggiran teras. Fi asfalil wasat, ini bagian yang paling rendah dari bagian tengah dari tempat jalan tersebut. Yani maksudnya adalah tempat yang memang biasanya diletakkan sandal. Jadi biasanya paling pinggir
atau paling mendekati, ya kalau di sini kita lihat itu ada jalan. Nah, jadi tengah-tengah jalan itu wasat, asfalil wasat, maksudnya di pinggirnya. Kita meletakkan sandal di pinggir, bukan kemudian diletakkan tengah jalan begitu saja, nanti ada orang lewat, ya itu bisa terganggu. Jadi memang harus memang kita akan cenderung untuk meminggirkan sandal tersebut. Kecuali kalau tentunya sudah penuh, maka itu darurat berarti ya. Wala yad'uha tahtal husur fil masjid bihaitsu tankasir. Jangan juga meletakkan sandal di bawah alas masjid, di bawah karpet atau tikar, sehingga membuat karpet tersebut menjadi rusak. Kalau misalkan kita selipkan sandal di bawah karpet, kemudian ada orang menginjak karpet yang di bawahnya ada sandal tersebut, ya selain sandalnya rusak, bisa jadi karpetnya juga bisa lama-lama rusak. Atau misalkan tidak lurus lagi, tidak rata lagi, ada membekas begitu ya. Jadi apalagi kalau itu misalkan tikar. Coba bayangkan kalau tikar, taruh di bawahnya ada ya sandal, kemudian kena injak, maka karpetnya tidak akan bagus lagi seperti semula. Wa idza sakana fil buyuti al-ulya khaffafa al-mashya wal istilqa' 'alaiha wa at'ama yathqulu kaila yu'dhi man tahtahu. Ketika orang tersebut, ketika thalib tersebut, santri tersebut tinggal di lantai atas dari asramanya, bisa dipahami ini yakni lantai atas atau tempat tidur atas. Karena mengingat di zaman ini ada tempat tidur bertingkat itu ya, ada tempat tidur bertingkat. Maka khaffafal masya, maka hendaknya dia berjalan dengan hati-hati, berjalan dengan tidak yakni loncat-loncat atau tidak terlalu keras jalannya ketika dia di lantai atas. Wal istilqa'a 'alaiha, jangan kemudian ketika merebahkan badan di lantai atas tersebut jangan terlalu keras. Wa wat'ama yathqulu kaila yu'dhi man tahtahu, jangan juga meletakkan benda keras dengan keras di lantai atas sehingga tidak mengganggu yang ada di bawah. Suara jedak-jeduk ya, misalkan. Apalagi kalau mungkin di zaman dahulu ya, tentunya teknologi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lantai 2 itu lantai juga, betul tidak? Tapi kalau di zaman dulu mungkin ya bukan triplek ya, nanti jatuh. Ya kayu bisa jadi ya. Jadi langkah orang sedikit saja kedengeran, apalagi kalau sambil jedak-jeduk seperti tadi ya, langkahnya atau meletakkan benda dengan keras. Wa idza istama'a athnani min sukkanil ulu aw ghairihim fi darajah lin nuzuli badara asgharuhuma bin nuzuli qabla al kabir. Ketika ada dua orang yang sama-sama tinggal di lantai atas, kemudian mereka sama-sama ingin turun tangga, maka hendaknya yang lebih muda itu turun duluan daripada yang lebih tua. Wal adabu lil mutaakhir al yalbatha wa la yusri bin nuzuli ila ayantahi al mutaqaddim ila akhir darajah min asfal. Jadi yang lebih muda turun duluan di tangga tersebut. Kenapa demikian? Supaya tidak, kalau misalkan yang lebih muda belakangan, maka posisi yang lebih muda lebih tinggi daripada yang lebih tua begitu ya. Apalagi kalau itu lebih sudah sepuh misalkan. Maka posisinya lebih tinggi karena dia berada di lantai yang lebih atas, di tangga yang lebih atas. Maka ini hendaknya jangan dilakukan. Kalau turun tangga, hendaknya yang muda lebih duluan. Kemudian yang lebih tua di belakangnya, hendaknya dia menunggu sampai yang muda itu sudah turun di anak tangga paling bawah. Ya, ini dalam rangka agar tidak berdesak-desakan, wallahu alam. Dan juga mungkin di zaman dahulu tangganya tidak seperti sekarang. Jadi kalau ada dua orang atau lebih di situ bisa jadi ya langsung turun sekaligus itu berdua ya. Langsung jatuh maksudnya. Wallahu alam, ini tentunya yakni melihat situasi dan kondisi, Fa in kana kabiran ta'akkada dzalik. Apalagi kalau yang di belakang yang lebih tua itu sudah sepuh, maka hendaknya menunggu yang muda turun duluan. Wa in istama'a fi asfalid darajah litulu'i ta'akhkharu asgharuhuma liyas'ada akbaruhuma qablahu. Nah, kalau sebaliknya, kalau kedua orang ini sama-sama dari lantai bawah mau naik ke lantai atas, maka hendaknya yang lebih muda itu yang belakangan. Sehingga yang lebih tua itu naik tangga duluan.
Ini kata para ulama supaya posisi yang lebih tua itu selalu di atas yang lebih muda. Ini dalam rangka ihtiram, dalam rangka memuliakan. Mungkin di kita, di negeri kita ini tidak terbiasa dengan adab ini, betul tidak? Akan tapi ini juga dibahas oleh para ulama. Selain maslahat juga yang lain adalah mengingat bisa jadi tangga di zaman dahulu ala kulli hal, walaupun kita tangga di zaman ini misalkan lebih bagus daripada tangga di zaman dahulu. Akan tapi ya yang muda selalu di bawah. Kalau turun yang muda duluan, kalau mau naik yang muda belakangan. Ini dalam rangka untuk menjaga supaya khawatir yang lebih tua daripada kita itu tergelincir misalkan, maka kita bisa memegangi gitu ya. Tentunya ini tidak berlaku kalau misalkan yang lebih muda itu masih anak-anak. Kalau masih anak-anak, maka dibalik urutannya. Tapi ini berbicara santri, maka yang dibayangkan oleh penulis, wallahu alam bisa jadi udah usia minimal SMP, usia SMA ya, dan lebih dari itu. Tapi kalau misalkan masih anak-anak, usia SD misalkan, maka tentunya dibalik urutannya. Ketika mau turun, hendaknya yang lebih tua duluan, anak-anak itu di depan, di belakangnya, atau ya di sampingnya dipegangi, bisa jadi, atau di belakangnya. Sehingga kalau terjatuh maka masih ada yang lebih tua yang ada di depannya yang menahan begitu ya. Kalau mau naik maka yang anak-anak tersebut yang didahulukan supaya yang lebih tua bisa menguasai dari belakang. Kemudian adab ke-9, alla yattakhidha babal madrasah majlisan. Hendaknya penuntut ilmu itu jangan menjadikan pintu madrasah, pintu sekolah atau pintu pondok sebagai tempat duduk ya. Jadi tugas karcis, tugas tiket. Bal la yajlisu fihi idza amkana illa lihaja. Hendaknya dia tidak duduk sama sekali. Bedakan antara menjadikannya dia sebagai majlis dan yajlisu fihi, ya. Yattakhidhu majlisan dan yajlisu fihi. Ini dua istilah yang berbeda. Menjadikannya sebagai tempat duduk, yakni tempat majlis dalam waktu lama berarti. Ini misalkan sambil murojaah di pintu pondok misalkan, ini jangan. Bahkan sekedar duduk saja, walaupun sebentar, tidak boleh kecuali kalau ada kebutuhan. Kata penulis, au fi nudratin liqabdin au dhiki sadrin, atau ya kalau ada kebutuhan baru boleh duduk di pintu madrasah atau pintu sekolah atau pintu pondok, atau ketika ada kondisi yang ini jarang terjadi, seperti misalkan ketika dia yakni merasa sesak nafas atau merasa butuh menghirup udara segar, keluar dulu, buka pintu madrasah atau pintu pondok tersebut, kemudian duduk sejenak, kemudian masuk lagi. Ini duduk sejenak ini bukan maksudnya yakni ngerokok, bukan ya. Ya duduk sebentar, habis itu ya itu tidak boleh. Ya hukumnya tidak boleh untuk merokok. La darara wa la dirar. Tidak ada bahaya, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan dalam Islam. Wala fi dihliziha al-mahduk ila tariq. Demikian pula tidak boleh duduk di dihliz. Dihliz itu semacam kalau istilah sekarang lobby. Istilah sekarang yakni ruang utama ketika antum masuk pintu, ruang utama di situ itu namanya dihliz al-mahduk ila tariq. Yang itu kalau misalkan langsung menghadap ke jalan, buka pintu langsung jalan, maka jangan duduk di situ. Faqad nuhiya 'anil julusi 'ala turuqat. Karena kita telah dilarang untuk duduk di jalan. Ya. Ini siapa yang melarang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal julus 'ala turuqat. Tidak boleh bagi kalian untuk duduk di jalan. Seperti misalkan di pinggir jalan. Kalau tidak ada kebutuhan besar, tidak boleh kita duduk-duduk pinggir jalan, ya. Allah alam, kecuali kalau misalkan duduk di situ karena jualan, ya, ini berbeda tentunya, ya. Tapi kalau misalkan duduk-duduk nongkrong istilahnya gitu ya, istilahnya di zaman sekarang nongkrong, ngeliatin orang jalan dan seterusnya, ini tidak ada manfaat. Maka duduk di lobi madrasah, padahal itu di dalam madrasah, ketika itu kemudian terhubung ke pintu, itu adalah jalan utama orang untuk masuk ke madrasah tersebut atau ke pondok tersebut. Tidak boleh juga duduk di situ. Wa hadza minha aw fi ma'naha. Kenapa? Karena lobi atau ruang utama tersebut itu
semakna dengan jalan. Itu jalannya orang-orang keluar masuk pondok atau madrasah. La siyama in kana mimman yustahya minhu. Apalagi kalau orang yang duduk tersebut termasuk orang yang disegani. Ya, pengajar di pondok tersebut, duduk di situ, wah ini santrinya ya bakal jadi segan, ya. Apalagi ustadznya killer misalkan istilahnya ya. Lebih takut lagi itu untuk tidak lewat situ ya. Kalau ada ustadz itu maka kita pilih jalan lain. Udah kayak ini aja. Jin ketika ketemu Umar radhiyallahu anhu. Karena saking galaknya misalkan ya, galak yang tentunya yang mendisiplinkan, yang baik dalam konotasi yang baik tentunya, bukan yang buruk ya. Baik. Au mimman huwa fi mahalli tuhmatin au la'ibin. Atau misalkan orang yang duduk di situ adalah termasuk orang yang yakni ada track record buruk. Ada track record buruk, suka main-main atau pernah kepergok melakukan maksiat, misalkan maksiat yang dilakukan remaja misalkan ya, terus duduk di situ. Itu dilarang. Karena itu tempat keluar masuknya orang dan yakni bisa jadi ada lawan jenis yang keluar masuk juga, bisa jadi ya. Seperti misalkan keluarga dari pengajar, wali annaha fi madinati dukhuli faqihin bi ta'amihi wa hajatihi farubbama stahya minal jalis. Karena bisa jadi itu adalah tempat keluar masuknya faqih, yakni pengajar di pondok atau asrama tersebut atau ma'had tersebut. Beliau membawa makanannya, beliau membawa barangnya, beliau mau menunaikan kebutuhan misalkan lalu lalang di situ. Kemudian yakni karena bawa barang atau bawa makanan akhirnya malu dengan orang yang duduk di situ. Santrinya sendiri misalkan. Tentunya pengajar kalau misalkan ketahuan bawa barang belanjaan misalkan dari supermarket gitu kan betul tidak? Yakni bisa jadi ada malu. Ya, apalagi kalau dikomentari, habis belanja Ustaz, gitu ya. Kenapa harus diomongin? Antum sudah tahu kan, kenapa masih nanya begitu ya. Jadi ya ini para ulama di zaman dahulu itu sangat yakni memperhatikan masalah ini. Bayangkan cuma bawa makanan saja itu ulama di zaman dahulu itu malu. Lihat misalkan sebagian ustadz di zaman ini di majelis pakai baju yang baik untuk kajian, di luar pakai kaos, pakai topi gaul dan seterusnya. Malu antum harusnya. Malu. Apalagi divideokan, apalagi kemudian bikin podcast dengan pakaian seperti itu, malu. Ini pengajar di luar jam mengajar, di luar kajian, bawa makanan saja, kata penulis, ini membuat malu pengajar tersebut. Ini muruah dari pengajar yang sangat diperhatikan oleh para ulama di zaman dahulu. Di zaman ini banyak tersebar dakwah gaul, betul tidak? Ustadznya sendiri yang mencontohkan. Ajib. Ustadznya sendiri yang mencontohkan. Di dalam kajian di masjid pakai baju gamis, baju koko misalkan, baju yang memang untuk majelis ilmu. Di luar kajian kemudian pakai kaos dan yakni pakai kaos dan lain-lain, kemudian divideokan, kemudian seolah-olah ada ceramah pendek misalkan atau bahkan podcast. Maka ini tentunya hendaknya dihindari. Itu menjatuhkan muruah dari pengajar tersebut. Ya, menjatuhkan muruah dari pengajar tersebut. Kecuali kalau misalkan ketemu di ada aktivitas misalkan ya, memang pengajarnya tersebut punya profesi selain mengajar ilmu syar'i, misalkan ada ya guru-guru anak, ada yang memang bekerja di kantor, ada yang berdagang, ada yang bertani misalkan, maka kemudian ketemu di luar, kemudian dengan pakaiannya, pakaian pekerjaannya, ini tentunya uzur, betul tidak? Tidak masalah. Tapi kalau misalkan yakni kemudian ada kesan menyerupai anak-anak gaul, ya ini kebablasan. Betul? Ini kebablasan. Apalagi kalau kemudian bikin podcast atau ceramah pendek menggunakan pakaian yang seperti itu, pakai kaos seperti itu. Apalagi kalau pakai kaosnya di kajian di masjid. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi.
Ya, jadi muru'ah harus diperhatikan oleh pengajar. Tidak hanya memperhatikan masalah ilmu yang mau disampaikan, akan tapi juga memperhatikan adab. Karena ketika seseorang itu menjadi pengajar, maka dia menjadi representasi dari ilmu, dari Islam bahkan. Harus hati-hati dalam masalah ini, ya. Au takallafa salamahu alaihim, atau bisa jadi gara-gara hal tersebut pengajar tersebut akhirnya harus mengucapkan salam. Jadi karena udah malu ya bawa barang misalkan, apalagi sama anak-anak, habis itu masih harus ngucapin salam ini sama santri-santri yang duduk di sini begitu ya. Ini akhirnya itu mengapa tidak boleh duduk-duduk di situ. Wa fi madhinnati dukhuli nisa'in wa fi madhinnati dukhuli nisa'i man yata'allaqu bil madrasah wa yashqu 'alaihi dzalika wa yu'dhihi wa li anna fi dzalika batalatan wa tabadzulan. Dan karena mengapa tidak boleh duduk di lobi atau di ruang yang tadi itu, karena itu adalah tempat di mana para perempuan, keluarga dari pengajar misalkan, bisa jadi keluar masuk. Kalau itu pondok di mana pengajarnya juga tinggal di situ, maka bisa jadi keluarganya itu juga duduk juga tinggal di situ, sehingga harus lalu lalang misalkan. Karena ada kebutuhan misalkan. Maka ini bisa jadi membuat masyaqqah, membuat kesulitan. Akhirnya ya karena malu bisa jadi nggak jadi lewat. Ya, keluarga, entah itu istri pengajar atau anak perempuannya pengajar atau ibunya pengajar bisa jadi. Karena malu jadi nggak jadi lewat. Ini ya memberikan masyaqqah kepada orang lain, berikan kesulitan kepada orang lain. Wali anna fi dzalika batalatan wa tabathulan. Dan alasan yang lain adalah duduk-duduk di situ itu adalah tanda bahwa itu berarti dia nganggur. Tidak ada aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat. Berarti dia tidak murojaah pelajaran, berarti dia tidak belajar kalau dia nongkrong-nongkrong di situ. Wa tabathulan, dan juga ini adalah suatu yang merupakan yakni adab yang rendah, adab yang hina. Wala yukthiru tamasyi fi sahatil madrasah battalan min ghairi hajatin ila rahatin aw riyadatin aw intidhari ahadin. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu jangan memperbanyak jalan-jalan di halamannya madrasah karena nganggur, karena tidak ada pekerjaan sehingga jalan ke sana kemari tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan seperti untuk istirahat misalkan, karena sudah banyak belajar dari tadi, kita mau jalan sebentar ya untuk refresh misalkan di halamannya pondok atau halamannya madrasah, atau untuk riyadhah, untuk latihan, melatih fisiknya, olahraga misalkan begitu ya, atau untuk menunggu seseorang, maka boleh dia untuk menuju ke halaman ya agak sedikit berjalan-jalan sembari menunggu seseorang. Wa yuqallilul khuruja wad-dukhula ma amkanahu. Hendaknya dia mempersedikit keluar masuk madrasah atau keluar masuk pondok tanpa ada kebutuhan tadi. Wa yusallimu ala man bil babi idza marra bihi, dan hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang berada di pintu atau di dekat pintu ketika dia melewatinya. Jadi jangan suka keluar masuk, jangan suka jalan-jalan tanpa ada kebutuhan. Karena penuntut ilmu itu tugas asalnya adalah menuntut ilmu, dia belajar, harusnya dia mengisi waktunya dengan waktu yang lebih bermanfaat. Kalau cuma kemudian lalu lalang ke sana kemari, itu tanda bahwa dia tidak memperhatikan waktunya dengan baik. Wala yadkhulu mi'dha'ataha al-ammah inda zihami min al-amma illa li darurah. Hendaknya penuntut ilmu itu tidak memasuki tempat wudhu di pondok tersebut yang itu ammah, yang itu bisa disinggahi oleh orang-orang umum, oleh masyarakat, warga sekitar misalkan. Jangan masuk ke tempat wudhu itu ketika banyak orang yang sedang di situ. Illa li darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa? Alasannya ya karena selain itu bisa mengganggu mereka, karena bisa jadi ada tempat wudhu yang khusus untuk santri misalkan, atau bisa jadi ini bisa dipahami juga toilet bisa jadi ya.
Jadi kalau itu memang untuk umum, maka santri hendaknya yang khusus untuk santri saja, supaya itu tidak mengganggu warga sekitar yang ambil wudu atau toilet di situ atau buang hajat di situ. Tapi ada alasan yang lain, lima fihi minat tabadzul. Karena bisa jadi ini merupakan membawa kehinaan kepada penuntut ilmu tersebut. Apa maksudnya? Yakni ketika dia itu misalkan banyak bergaul misalkan dengan orang yang datang ke situ yang kemudian adabnya itu kurang bagus. Ya. Misalkan tentunya bisa jadi ada orang yang adabnya kurang bagus sehingga kemudian ketularan. Nah, ini bisa berbahaya. Harusnya kita yang mengajarkan, kita yang menularkan adab yang baik. Tapi penuntut ilmu ketika kemudian ketularan adab yang buruk, misalkan ini penuntut ilmu misalkan usia SMP, usia SMA misalkan ya, di pondok, ada pondok untuk SMP atau untuk SMA misalkan. Kemudian ada anak-anak yang urakan misalkan ya, kemudian akhirnya bukan santri yang menularkan adab yang baik, kata-kata yang baik kepada anak-anak tersebut, tapi justru malah santri yang ketularan kata-kata buruk, kata-kata sumpah serapah misalkan. Di mana belajarnya? Di mana ketemunya? Di tempat wudu atau di toilet misalkan di situ, misalkan. Maka ini tidak boleh dilakukan kalau misalkan ada madarat itu, kalau ada kasus seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah tentunya penuntut ilmu itu yakni justru bagus bermuamalah dengan warga sekitar, ya, dalam rangka untuk yakni menularkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ini hukum asalnya. Tapi kalau misalkan itu masih penuntut ilmu yang sebenarnya yang masih butuh bimbingan seperti anak SMP tadi ya, itu ketularan kata-kata yang buruk itu lebih cepat daripada ketularan kata-kata yang baik. Betul tidak? Nah, jadi ya ini harus diperhatikan oleh pengajar. Ya, jangan sampai malah yang diingat itu malah yang kata-kata yang buruk. Wa yata'anna indahu wa yatrukul baba in kana mardudan tarqan khafifan thalathan thumma yaftahu bi ta'annin. Hendaknya penuntut ilmu itu kalau masuk toilet atau tempat wudu tersebut itu harus pelan-pelan ya, mengetuk pintu. Kalau pintunya tertutup, mengetuk pintu dengan ketukan 3 kali yang ringan, bukan yang jedar gitu ya. Ketukan yang ringan maksimal 3 kali. Kemudian setelah itu kalau tidak ada jawaban maka dibuka dengan pelan. Berarti memang tidak ada orang di dalamnya. Wala yastazmiru bil haid fayunajjisahu. Hendaknya penuntut ilmu itu ketika sudah masuk di dalam toilet misalkan, maka hendaknya dia jangan istijmar dengan dinding. Istijmar itu apa? Istijmar itu istinja dengan batu atau dengan tisu kalau zaman sekarang. Ini jangan istijmar dengan dinding. Ya udah gak usah dibayangkan ya Mas ya, ini perkataan penulis bisa jadi itu terjadi ya, kita tidak tahu ya, tapi tentunya ini sangat tidak boleh ya. Antum keheranan kenapa bisa jadi ini dibahas oleh penulis ya, karena memang ini bisa jadi pernah terjadi dan itu tentunya adab yang buruk. Wala yamsahu yadahu al-mutanajjisah bil haiti aidan. Dan hendaknya dia jangan mengusap dinding toilet dengan tangannya yang najis. Jadi misalkan ini bekas kena kencing habis itu, aduh, mana ya? gitu ya. Ini bikin najis dinding tersebut, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian adab yang ke-10, alla yanzuru fi baiti ahadin fi mururihi min syukukil babi wa nahwihi. Hendaknya dia tidak melihat ke dalam rumah seseorang ketika dia lewat di depan rumah orang tersebut. Misalkan ini berlaku untuk di luar pondok ataupun di dalam pondok. Kalau misalkan ada rumah pengajar atau kamar sesama santri, jangan kemudian ketika dia lewat dia langsung masuk melihat ke dalam rumah tersebut atau dalam kamar tersebut, tidak boleh. La alla yanzuru fi baiti ahadin fi mururhi min syukukil babi wa nahwihi. Hendaknya dia tidak melihat ke dalam rumah seseorang ketika lewat di depannya dari celah pintu atau semacamnya. Ya, ini berarti jelas ngintip kalau dari ya. Nah, ini tidak boleh. Atau misalkan ketika pintunya terbuka, tidak boleh kita menengokkan kepala kita, harus yakni mengarahkan ke arah yang lain. Wala yaltafita ilaihi idza kana maftuhan. Jangan menengokkan kepalanya ketika pintu itu terbuka. Wa in sallama wa huwa marrun min ghairi iltifatin. Ketika dia mau mengucapkan salam,
dia mengucapkan salam dalam kondisi dia lewat tanpa menengok. Kalau memang dia cuma mau lewat, dia mau mengucapkan salam ke orang yang bisa jadi ada di depan rumahnya, terus pintunya terbuka, dia ucapkan salam tapi tanpa kemudian ya matanya berkelana ke dalam apa isi di dalam rumahnya begitu ya. Nah, tidak boleh. Apa istilahnya? Istilahnya mata berkelana ini lihat banyak benda di situ apa? Jelalatan ya, tapi toy. Itu ada konotasi negatif juga untuk kata itu, betul tidak di bahasa kita. Wala yukthirul isyarah ila taqat. La siyama in kana fihinna nisa. Jangan memperbanyak isyarat ke jendela. Khususnya ketika di situ ada perempuan. Isyarat apa yang dimaksud? Allahu alam, isyarat ini bisa jadi tengokan kepala atau tunjukkan tangan begitu ya. Ini menurunkan muruahnya dan tidak bermanfaat. Wala yarfa'u sautahu jiddan fi tikrarin aw nida'i ahadin aw bahthin. Hendaknya dia tidak mengeraskan suara ketika dia mengulang-ulang materi pelajaran, ketika dia memanggil seseorang atau ketika dia menelaah pelajaran. Wala yashawwishu ala ghairi. Hendaknya dia tidak menyibukkan orang lain dengan suaranya. Bal yakhfiduhu ma amkanahu mutlaqan. Akan tapi hendaknya dia mengecilkan suaranya secara mutlak. yakni kapanpun waktunya hendaknya dia kecilkan suaranya. Ketika murajaah, ketika berbicara. Hukum asalnya adalah penuntut ilmu itu harus dihiasi dengan adab yang mulia, termasuk diantaranya adalah suaranya jangan terlalu keras. Ini tentunya ujian bagi yang memang dari sananya suaranya keras, gitu ya. La siyama bi huduril musallin au huduri ahli dars. Khususnya ketika itu ada orang yang sedang sholat di sekitarnya atau ada orang yang sedang kajian di sekitarnya, ada orang yang sedang pelajaran di sekitarnya. Ini harus lebih-lebih lagi dia menjaga volume suaranya. Wa yatahaffadhu min shiddati waq'il qabqab wal unfi fi ighlaqil bab. Hendaknya dia hati-hati ketika dia melangkah dengan sandal yang di bawahnya ada qabqab, yakni al-khashab, kayu yang diletakkan di bagian bawah sandal dalam rangka karena sandalnya tersebut sudah mulai rusak. Ini di zamannya penulis, sandal ketika sudah mulai rusak maka bagian alasnya dikasih kayu untuk supaya sandal ini lebih tahan lama. Nah, kalau bawahnya itu kayu maka tentunya kalau jalan itu pasti mengeluarkan suara, betul tidak? Nah, itu harus hati-hati ketika menggunakan sandal seperti itu. Kalau di zaman ini bahkan kita mengenal ada sandal yang memang dari kayu. Apa istilahnya? Bakyak. Apa istilah lain? Klop. Pecak. Ada yang tahu istilah itu tidak? Tidak. Selalu anak beda sendirian. Dari Madura. Jadi antum nggak kenal istilah. Sampai mana tadi? Ya, hendaknya dia harus menjaga langkahnya tersebut. Wal unfi fi ighlaqil bab. Hendaknya dia jangan menutup pintu dengan keras. Jedar begitu ya misalkan. Wa is'ajil masyi fil khuruji wad dukhuli was su'udi wan nuzul. Hendaknya dia jangan ketika berjalan, ketika mau keluar atau mau masuk pondok, ketika mau naik atau turun dari lantai atas, hendaknya dia jangan melakukan is'aj, yakni terburu-buru atau tergopoh-gopoh. Ya, jadi adabnya menuntut ilmu itu tenang, suaranya lembut, suaranya pelan, ya, kecuali kalau memang dibutuhkan suara keras, ya, seperti kalau kajian maka tentunya suara keras itu lebih diutamakan. Wa tarki babil madrasah. Sudah azan? Belum harusnya. Oh sudah. Jam berapa sekarang? Itu enggak pas. Sedikit lagi. Wa tarki babil madrasah bi syiddatin la yahtaju ilaiha. Hendaknya dia tidak mengetuk pintu pondok dengan keras ketika itu tidak dibutuhkan. Wa nida'i man bi'alal madrasah min asfaliha illa ayyakuna bi sautin mu'tadilin indal hajah. Dan hendaknya dia tidak memanggil orang yang ada di lantai atas dari lantai bawah kecuali dengan suara yang mu'tadil, dengan suara yang pertengahan, jangan terlalu keras. Ketika ada kebutuhan memang untuk memanggil dari lantai bawah. Hukum asalnya adalah sampiri
hampiri ke atas begitu. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan memanggil dari lantai bawah, maka lakukan dengan suara yang mu'tadil, suara yang pertengahan. Kita lanjutkan sedikit 2 paragraf singkat setelah azan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan sejenak. Penulis berkata, wa idza kanatil madrasatu maksyufatan ila tariqis saliki min babin aw syubbakin tahafadha fiha min at-tajarrudi 'anil thiyab wa kashfir ra'sit tawil min ghairi hajah. Ketika madrasah tersebut itu terlihat dari jalan yang itu dilalui oleh orang-orang, seperti misalkan terlihat dari pintu atau dari jendela madrasah tersebut terlihat orang yang ada di dalam madrasah, maka hendaknya berhati-hati untuk tidak kemudian kita melepaskan pakaian sehingga kemudian kelihatan dari luar begitu ya, ada santri itu nggak pakai baju di dalam misalkan, atau melepaskan penutup kepala, peci misalkan kalau di kita ya, dalam waktu yang lama tanpa ada kebutuhan. Ini karena di zaman beliau penuntut ilmu sama ulama kalau melepaskan penutup kepala itu jatuh muruahnya atau menjatuhkan muruah. Ya, menjatuhkan muruah. Ini kita lihat kembali lagi dalam masalah adab pakaian sangat diperhatikan oleh para ulama. Ketika itu bisa menjatuhkan muruah, maka itu diwanti-wanti oleh para ulama di dalam kitab-kitab dan kajian-kajian mereka. Sekedar melepaskan peci atau kalau di Timur Tengah ya gutroh misalkan, nah, seperti syekh itu. Maka ketika dilepaskan itu dalam waktu yang lama itu bisa menurunkan muruah. Nah. Bagus gutrohan tuh. Tapi kalau misalkan dalam waktu singkat misalkan karena ada kebutuhan ya, sedang belajar kemudian ya mau garuk-garuk ya maka itu tidak masalah kalau dalam waktu singkat. Wa yatajannabu ma yu'abu kal akli masyian wa kalamil hazli ghaliban. Hendaknya penuntut ilmu itu menjauhi sesuatu yang itu mengundang celaan orang, seperti makan sambil jalan atau seperti kalamul hazl, yakni banyak bercanda. Wal basti bil fi'l, banyak gaya ketika bertindak atau ketika bergerak-gerik ya. Wa faratit tamatti, yakni berlebih-lebihan ketika yakni bertingkah laku. Wat tamayul alal janbi wal qafa. Kemudian ketika jalan itu badannya itu miring-miring, entah ke samping atau ke belakang gitu ya. Ini kata para ulama, misalkan jalannya orang yang jalan yang angkuh, gimana? Wah, busungkan dada. Nah, ini yang dimaksud. Wadhahik al-fahish bil qahqahah, hendaknya menghindari tertawa yang keras, wala yas'adu ila sathiha al-musyrifi min ghairi hajatin aw darurah. Dan hendaknya jangan yakni naik ke atap dari pondok atau madrasah tersebut tanpa ada kebutuhan atau darurat. Kenapa? Karena yakni bisa jadi ketika di lantai atas atap ya, apalagi kalau madrasahnya atau pondoknya itu lebih dari satu lantai, maka bisa jadi melihat rumah orang lain, kemudian terlihat aurat dari atas begitu ya. Itu hendaknya dihindari. Kecuali kalau ada kebutuhan. Seperti misalkan jemuran di atas misalkan. Maka ini ya ada kebutuhan berarti. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kajian kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Dan di kajian berikutnya InsyaAllah kita khatamkan kitab ini, tinggal satu adab lagi ya. InsyaAllah baru kemudian kita akan bisa lanjut ke kitab berikutnya. Dan kemudian kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Cukup satu pertanyaan saja di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana izin bertanya di luar tema pembahasan. Taib. Jawabannya berarti di luar tema pertanyaan. Bagaimana seorang akhwat harus bersikap ketika keluarganya menyuruh akhwat tersebut untuk dibuka cadarnya saat acara pernikahan?
Juga keluarga sepertinya menolak untuk pemisahan pelaminan dan tamu ikhwan akhwat. Dan akhwat tersebut pun khawatir keluarganya mengharuskan adanya musik di acara pernikahannya. Mohon nasihat dan doanya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, ini tentunya akhwat tersebut harus menjelaskan dengan baik kepada keluarganya, ya. Apalagi memang kalau acara pernikahan tentunya ini yang dilibatkan adalah keluarga inti, keluarga besar, ya. Itu harus dibicarakan dengan baik-baik. Dan dari jauh-jauh hari. Nah, dari jauh-jauh hari itu harus dibicarakan. Nah, kalau misalkan ada penolakan, maka ya tentunya bersabar dan yakni lakukan yang semaksimal mungkin. Seperti misalkan kalau tidak bisa dipisah itu antara tamu ikhwan akhwat, maka minimal kalau misalkan tidak ada hijab yang benar-benar tidak kelihatan, minimal dijauhkan. Ujung sana ikhwan, ujung sana akhwat, misalkan. Diminimalisir. Dan yang suaminya duduknya di sana, yang istrinya duduk di sini. Tidak kemudian satu tempat sehingga kemudian orang yang mau salaman ya akhirnya jadi diminimalisir yang masih bisa untuk diminimalisir kemadharatan yang masih bisa diminimalisir. Baik, jadi kalau masalah misalkan cadar misalkan, maka ini harus dibicarakan dengan baik-baik, dengan penuh adab begitu ya. Tidak boleh kemudian yakni dengan kata-kata kasar juga. Apalagi kepada orang tua kita tidak boleh. Jadi kalau misalkan ini dibicarakan dengan baik-baik, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi penanya untuk bisa menjalankan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Demikian bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan Ramadan kajian Senin malam ini sebagaimana Ramadan tahun lalu ya kalau tidak salah, itu pindah jadwal ke Sabtu sore ya jam 4:30 mungkin ya, karena jam 4 atau 4:30 nanti kita lihat di pengumuman. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.